Baik, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Mengenai kasus yang terjadi di kota Cirebon pada tahun 2016, di mana terjadi peristiwa pembunuhan yang menurut keterangan kepolisian dari Resort Cirebon, yang korbannya adalah Vina dan kekasihnya. Nah, di sini yang akan saya ungkapkan adalah Kapolres yang saat itu menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, yang kemudian menangani kasus itu, yang kemudian setelah kasus itu belum terungkap secara tuntas, kemudian Kapolres tersebut kemudian dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya. Nah, yaitu Kapolres AKBP Indra Jafar, yang pada saat itu masih berpangkat AKBP. Nah, berita ini kami ambil dari tirto.id, kontributornya adalah Benny Jo, ya. Ini terbit tanggal 30 Mei 2024 jam 22.45 waktu Indonesia Barat, ya, tentang profil Indra Jafar, Kapolres yang pada saat itu menangani kasus Vina di Cirebon. Saya akan bacakan di sini bahwa Brigadir sekarang ini sudah Brigadir Jenderal atau Brigjen Pol Indra Jafar, ya, merupakan Kapolres Cirebon Kota saat pembunuhan Vina Dewi Arsita dan kekasihnya, yaitu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 silam, ya. Di mana pada saat itu Kapolres yang menangani perkara tersebut adalah Kapolres Indra Jafar, yang pada saat itu berpangkat sebagai masih pangkat AKBP. Ya. Nah, Brigjen Pol Indra Jafar saat ini, ya, diketahui menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran, ya, Kabag Progar atau Biro Pengkajian dan Strategi Rodianstra, ya, Staf Kapolri Bidang Operasi SOPS, ya, Polri. Secara struktural jabatan dari Brigjen Pol Indra Jafar ini adalah berada langsung di bawah Kapolri. Nama Indra Jafar ini menjadi perhatian publik, ya, lantaran kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016, yang kemudian ramai pada pertengahan tahun 2024 ini. Nah, hal ini bermula setelah kasus pembunuhan dan pemerkosaan tersebut diangkat, ya, ke layar film lebar dengan judul Vina setelah 7 hari, serta dirilis sejak tanggal 8 Mei 2024 yang lalu. Nah, sebagai Kapolres Cirebon, ya, kala itu AKBP Indra Jafar, ya, sempat menangani kasus Vina dan pernah memberikan pernyataan atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Namun tugas beliau pada saat itu belum tuntas. Posisinya Kapolres Indra Jafar ini kemudian dipindah tugaskan atau digantikan oleh AKBP Adi Vipin Agustiadi Bahtiar, yaitu putranya dari mantan Kapolri Dai Bahtiar. Indra Jafar atau AKBP Indra Jafar kemudian pada saat itu menjabat sebagai Kapolres Cirebon atau Kota Cirebon Kota, ya,
hanya selama 6 bulan saja. Nah, kemudian dilakukan serah terima pada tanggal 7 Desember 2016 di Polda Jabar. Indra Japar selanjutnya akan bertugas di Jakarta sebagai Wadir Lantas Polda Metro Jaya. Nah, Indra Japar lahir pada tanggal 16 April 1974 ya, di Kota Malang, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1995, di mana Indra Japar kemudian menempuh pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan lulus tahun 2006 ya. 6 tahun berselang kemudian Kapolres Indra Japar ini menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah atau Sespimmen ya, yang dituntaskan oleh beliau pada tahun 2012 ya. Sepanjang karirnya memang Kapolri Indra Japar ini pernah mendapatkan sederet tanda kehormatan. Di antaranya adalah Satya Lencana Pengabdian 8 tahun dan Satya Lencana Pengabdian 16 tahun dan Satya Lencana Dweya Sista. Nah, itu ya yang didapat oleh Kapolres mantan Kapolres Indra Japar selaku Kapolres Cirebon. Nah, kemudian ada kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan kasus Pina ini. Indra Japar sebagai Kapolres Cirebon Kota, pada saat terjadinya kasus pembunuhan terhadap Pina dan Eki pada tanggal 27 Agustus 2016 silam, kala itu ia turut menangani kasus yang kini menjadi viral kembali lantaran tak kunjung tuntas selama 8 tahun berlalu. Ya, tentunya sebagai Kapolres Cirebon pada masa itu, AKBP Indra Japar menyampaikan kronologis kasus Pina. Ya, awalnya kejadian tersebut dilaporkan sebagai kasus kecelakaan tunggal dan Indra Japar juga melihat ada kejanggalan di situ. Nah, maka AKBP Indra Japar pada saat itu menjelaskan bahwa kasus yang berawal ketika adanya laporan kecelakaan lalu lintas pada Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, dua korban adalah Pina dan Rizky atau Eki, yaitu tempat kejadian perkara atau TKP-nya berlokasi di Jembatan Layang, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ada kejanggalan menurut Kapolres AKBP Indra Japar ini dalam kecelakaan itu. Kenapa teman-teman korban yang mendahului datang ke TKP melaporkan ke pihak kepolisian, ya, ujar AKBP Indra Japar yang dikutip Antara pada 2 September 2016. Nah, pada tanggal 31 Agustus 2016, kemudian satuan dari narkoba Polres Cirebon ini menangkap 8 orang yang diduga terlibat dalam kejadian tersebut. Mereka diduga melakukan pembunuhan berencana, aksi pengeroyokan, serta pemerkosaan hingga membuat 2 orang ini meninggal dunia. Nah, kronologisnya seperti ini. Lebih lanjut ya, Kapolres AKBP Indra Japar kala itu menjelaskan kronologinya saat kedua korban dan beberapa rekannya ya, mengendarai sepeda motor yang melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung. Kemudian ada sekelompok orang di depan SMP 11 tersebut yang melakukan pelemparan batu kepada korban. Nah, karena korban dilempar batu, maka
korban dengan rombongan yang mengendarai beberapa sepeda motor kemudian melarikan diri. Ini menurut penjelasan dari AKBP Indra Japar pada saat menjabat sebagai Kapolres ya. Namun karena melarikan diri kemudian dikejar oleh pelaku, dan pelaku berhasil memepet korban dengan memukul bambu sehingga korban terjatuh di jembatan layang. Nah, sementara rekan-rekan dari kedua korban ini berhasil lolos dan melarikan diri pada saat itu. Nah, setelah itu pelaku yang terdiri dari rombongan 8 orang itu melakukan pengeroyokan, kemudian penganiayaan ya terhadap korban, yaitu di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMP 11 Kali Tanjung. Di lain sisi korban perempuan bernama Pina kemudian diperkosa secara bergiliran. Ini menurut keterangan dari AKBP Indra Japar ya, mantan Kapolres Cirebon. Nah, berdasarkan keterangan dari AKBP Indra Japar sewaktu menjabat sebagai Kapolres Cirebon pada tahun 2016, terdapat 3 pelaku yang belum ditangkap menurutnya, yang berstatus buron atau masuk dalam daftar pencarian orang. Sedangkan para pelaku yang sudah ditangkap pada saat itu yaitu J yang usianya 23 tahun, kemudian nomor 2 ada S yang usianya 19 tahun, yang ketiga ada ES yang pada saat itu usianya 23 tahun, kemudian yang keempat ada HS usianya 23 tahun, yang kelima ada ER usianya 27 tahun, yang keenam ada S usianya 20 tahun, dan yang kedelapan ada A, yang ketujuh ada A usianya 23 tahun ya, yang melakukan pemukulan terhadap korban dan melakukan pemerkosaan. Sedangkan ada pelaku atau tersangka yang namanya A yang usianya pada saat itu masih di bawah umur, kurang lebih 15 tahun. Ini melakukan pemukulan saja ya, tidak melakukan pemerkosaan. Dan masih ada 3 pelaku yang menjadi DPO saat ini, itu menurut penjelasan dari mantan Kapolres AKBP Indra Japar. Namun sebelum kasus ini tuntas, AKBP Indra Japar ini dipindah tugaskan ke Polda Metro Jaya Jakarta sejak tanggal 6 Desember ya, tanggal 6 Desember 2016. Nah, posisi Kapolres Cirebon pada saat itu kemudian diemban oleh AKBP Adi Pipit Agustiadi Bahtiar, yaitu anak mantan Kapolri Dai Bahtiar, yang kemudian melanjutkan perkara tersebut. Nah, AKBP Pipit Agustiadi Bahtiar sendiri kali itu menegaskan juga akan memberikan perhatian khusus terhadap geng motor di kota Cirebon yang sudah dianggap meresahkan masyarakat ya. Mereka yang terlibat kasus Pina juga merupakan anggota geng motor, terlebih Eki ya, pacar Pina yang juga menjadi korban meninggal dunia dalam kejadian itu. Itu merupakan anak daripada anggota Polri. Kemudian AKBP Adi Pipit Agustiadi Bahtiar yang menggantikan yang menjadi Kapolres baru pada saat itu, ini akan membentuk suatu tim ya, tim khusus untuk mengawasi dan memburu geng motor di kota Cirebon dan sekitarnya. Nah, menurut penjelasan beliau, kita tunggu waktunya kapan tim khusus itu akan dibentuk untuk mengawasi geng motor. Karena seperti yang lalu-lalu, ya, anak dari anggota Polri di sini menjadi korban kebrutalan geng motor. Kalau bisa jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti itu lagi. Itu tanda dari
AKBP atau penjelasan dari AKBP Pipit Agustiadi Bahtiar yang dikutip dari Radar Cirebon tanggal 24 Desember 2016. Dan namun memang sampai hingga 8 tahun yang lalu kasus Pina Cirebon ini belum terungkap sepenuhnya. Kepolisian pun bergerak ya untuk mengejar terduga pelaku yang masih buron. Namun justru terjadi berbagai spekulasi di kalangan masyarakat lantaran melihat banyak kejanggalan dalam penanganan kasus Pina Cirebon ini. Nah, seperti halnya juga terhadap pengakuan Tata yang sudah keluar karena beliau di bawah umur yang sudah divonis 8 tahun kemudian sekarang sudah keluar, menyatakan bahwa dalam penjelasannya baik di media sosial ataupun di depan kameraman televisi bahwa mereka tidak tahu menahu kemudian ditangkap dan mereka disuruh mengaku untuk ikut dalam pengeroyokan terhadap 2 korban tersebut. Kemudian juga belakangan ini sudah tertangkap juga satu yang dianggap DPO, Peggy alias Veron yang ditangkap di Bandung, dan ini menimbulkan pro kontra lagi di kalangan masyarakat, bukan saja masyarakat biasa, tetapi juga para pakar-pakar hukum, para pengacara-pengacara yang kita lihat sudah banyak mulai membantu Peggy alias Veron ini untuk membantu mereka karena dianggap mereka adalah bukan tersangka yang sebetulnya. Nah, kemudian juga dari pihak korban, dari pihak pelaku maksud kami, yang saat ini sudah divonis dengan vonis penjara seumur hidup, dan ini pasalnya 340 antara hukuman mati dan penjara seumur hidup. Ini juga meminta kepada pihak kepolisian jika memang ada tersangka baru yang betul-betul sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelaku utama, maka mereka-mereka yang sudah dituduh untuk melakukan pemerkosaan dan segala macam yang sudah divonis akan mengajukan perkara PK ke Mahkamah Agung. Tentunya perkara luar biasa yang akan diajukan peninjauan kembali untuk bisa membebaskan para tersangka-tersangka yang sudah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon dengan penjara seumur hidup itu. Kemudian juga meminta nanti untuk nama-nama mereka direhabilitasi di depan publik bahwa mereka bukan pelaku yang sebenarnya. Nah, kita tunggu saja apakah memang nanti ke depan pihak kepolisian ini bisa membuktikan terhadap tersangka yang baru saja ditangkap ini sebagai pelaku utamanya, agar mereka-mereka yang sudah divonis bisa mengajukan perkara PK ke Mahkamah Agung. Dan tentunya ini nanti akan semakin ramai lagi ya kalau memang ada tersangka baru, ada pelaku baru yang tertangkap, kemudian nanti ada PK, putusan PK-nya kemudian nanti umpamanya mengabulkan para pemohon yang sudah ditahan ini, maka kasus ini akan panjang lagi karena memang nanti akan ada tuntutan balik dan sebagainya yang dilakukan oleh para tersangka yang sudah divonis ini. Nah, menurut Anda kira-kira bagaimana? Apakah memang pelaku yang sudah ditangkap saat ini adalah pelaku yang sebenarnya atau pelaku bohongan ya? Atau juga memang apakah memang yang sering menjadi landasan di sini adalah kesurupannya Linda ini menjadi dasar untuk melakukan penangkapan nama-nama tersebut? Apakah Linda perlu diperiksa juga oleh pihak kepolisian, apakah mereka memang betul kesurupan atau sebagainya? Karena memang dalam hukum positif yang sekarang ini dianut oleh Republik Indonesia, kita tidak mengenal arti dari barang bukti berupa kesurupan ya. Jadi harus dibuktikan betul-betul alat-alat bukti yang bisa menjerat pelaku sebagai tersangka utamanya. Jika tidak, maka Veron
Eik alias Peggy ini bisa akan bebas kalau tanpa ada bukti-bukti lain selain apa yang dikatakan Linda dalam kesurupannya itu. Jadi itu saja rekan-rekan semuanya, penjelasan dari AKBP Indra Jafar ini yang sekarang sudah menjadi staf Kapolri, langsung dibawa ke Polri, dan apakah memang kasus ini betul-betul bisa dituntaskan secara real dengan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya. Nah, jika Anda memiliki pandangan lain, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini terhadap kasus ini. Mudah-mudahan kita doakan saja kasus ini bisa rampung di kemudian hari, meskipun memang sudah ada satu putusan pengadilan yang ingkrah, yang tentunya tidak bisa dirubah kecuali memang ada satu permohonan PK yang nanti akan dilanjutkan ke Mahkamah Agung, yang tentunya juga memerlukan nopum-nopum baru yang akurat. Kita tunggu saja, mudah-mudahan kasus ini bisa cepat tuntas. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam Gerbang 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.